Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Nur, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin membagikan tips buat teman-teman yang masih merasa sensasi psikosomatis, terutama di bagian dada, punggung sama punggung bagian bawah. Kemarin ada teman-teman yang mampir di channel saya, bukan tanya ya, minta dibuatin cara untuk menghilangkan sensasi nyeri di dada. Nyeri di dada perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa nyeri di dada itu adalah bagian dari psikosomatis ya, imbas dari banyaknya asam lambung yang ada di dalam tubuh. Jadi teman-teman harus sadar betul, harus tahu bahwasanya asam lambung itu jika sudah banyak, dia otot eksofagusnya itu melemah dan asamnya itu naik ke atas. Ketika asamnya itu naik ke atas, itu naik ke kerongkongan, jalurnya itu mendekati di daerah dada, di daerah paru-paru, jantung, sama pokoknya di daerah dada, di daerah dada situ. Dan ironisnya teman-teman itu kalau sudah lama mengalami sakit lambung ini, biasanya itu muncul hipokondriasis atau ketakutan akan kita mengidap penyakit yang parah. Apakah saya juga begitu? Ya, saya juga pernah begitu. Saya pernah takut kanker otak karena pusing berkepanjangan. Saya pernah takut kelenjar getah bening karena ada teman saya juga kena dulu, jadi saya pernah tahu dan akhirnya nyantol di pikiran saya, dan hipokondria itu bekerja membisikkan bahwasanya jangan-jangan saya sakit itu. Ada juga sakit di dada. Ketika sakit di dada itu saya punya pengalaman teman itu sakit jantung, gejala sakit jantung. Terus ketika di pinggang belakang bagian bawah itu kita takut akan sakit ginjal. Jadi begini teman-teman, asam lambung itu tadi memang menjalar ke bagian tubuh. Kalau lagi banyak di daerah jantung, mungkin jantungnya akan terasa sakit, seperti seolah-olah sakit. Tapi biasanya itu nyerinya itu di dada sebelah kiri, itu umumnya tembus sampai belikat. Itu cara penyelesaiannya itu sebenarnya mudah. Itu semuanya sama sebenarnya ya, meskipun punggung, meskipun punggung bagian bawah, itu sebenarnya penyelesaiannya sama. Kalau saya dengan metode duduk seperti yoga, antara telapak kaki, dua telapak kaki itu disilangkan itu sampai nempel kayak gini. Jadi kakinya terbuka lebar, telapak kaki itu duduk terus setegap mungkin. Kalau saya biasanya langkah pertama itu adalah menarik ke atas tulang belakang saya. Begini. Nah, saya biasanya melakukan hal tersebut ya sekuat mungkin lah. Mungkin kalau awal-awal enggak bisa ya 5 detik lah, 10 detik. Tapi kalau sudah terbiasa seperti saya, sudah bisa 30 detik, 50 detik enggak ada masalah. Lah, setelah sudah punggung ini, tulang-tulang belakang itu sudah kenceng, sudah lurus, ditegapkan. Berdarah dibusungkan, kalau saya biasanya begitu, tetap sambil minum air putih pelan-pelan. Itu menghilangkan nyeri, menurunkan kadar asam lambung. Apakah bisa cepat turun? Ya otomatis agak lama toh, dan dibilas terus dengan air itu. Asam lambung itu otomatis akan yang menempel di dinding-dinding kerongkongan itu akan turun. Ketika sudah turun kembali ke lambung lagi, jangan khawatir, minum aja yang banyak, tidak ada masalah. Karena cara mencerna tubuh tentang air itu tidak membutuhkan waktu yang lama, langsung habis nanti jadi urin gitu aja, tiba-tiba pipis gitu aja sampean. Saya biasanya melakukan hal tersebut. Jika nyerinya di dada kiri, biasanya itu saya pijat. Itu ada otot yang ketarik, atau mungkin ketika kita sakit itu kita salah tidur, atau kita tidur begini, atau apapun itulah. Biasanya ada yang di kanan, ada yang di kiri, belikat juga. Jadi itu biasanya kita salah tidur. Biasanya ketika kita lagi horor banget, itu biasanya tidur kita itu ngawur. Ketika kita tidur itu kita nggak begitu sadar, karena kita takut, kita susah sekali untuk tidur. Begitu tidur, posisi tidur kita ini nggak benar. Posisi tidur kita itu mesti ngawur biasanya. Tapi umumnya, saya contohkan dulu ya. Biasanya saya pijat begini. Di sini ada perpisahan antara dada ini ya. Dada. Ini terbalik, ini sepertinya di videonya terlihat di kanan, tapi sebenarnya ini kiri karena mirroring ya, karena video ini dari kamera depan. Jadi saya tekan-tekan begini saja,
saya luruskan. Ketika ada yang mengganjal, lah itu yang saya hajar biasanya. Saya hajar terus sampai sendawa. Kayak gitu itu jadi contohnya. Kalau di sini, terus juga di sini juga bisa, terus dinaikkan di sini juga bisa. Dari bawah, dada bawah mendekati ulu hati itu dinaikkan begini. Itu kalau sakit biasanya saya pijat begitu saja. Ya, butuh waktu lama, iyalah, sambil tekap gitu kan nggak ada masalah. Kita kan nggak buang waktu, kita buang waktu dengan memijat diri kita sendiri, relaksasi sambil kita tidak berpikir, kita bersantai sambil merokok, sambil minum apa gitu ya, minum teh, atau kalau sudah bisa kopi ya minum kopi, sambil begitu saja dipijit-pijit terus begitu. Tapi yang paling efektif adalah meluruskan tulang belakang. Karena permasalahan di sendi-sendi di antara punggung sampai dada itu biasanya permasalahannya itu di tulang belakang. Karena ini menyatu ya, ada tulang-tulangnya di sini belakangnya itu dia menopang tulang-tulang tersebut. Jadi ketika tulang belakang kita tidak kecetit, tulang belakang kita normal sekali, jadi ya otomatis semuanya juga akan normal juga, tidak akan terasa sakit. Saya pernah mengalami itu ketika sakit parah-parahnya itu, sakit di daerah sini yang horor banget gitu, dan hampir setiap saat itu kumat gitu. Jadi saya pijit-pijit begini terus. Sesekali kumat, iya, karena apa? Karena ototnya memang kecetit. Jadi penyembuhan otot kecetit itu agak lama ya, terutama di usia seperti saya di atas 40. Itu akan sangat lama sekali dan tidak ada masalah. Nah, saya kasih contoh. Saya ini senang observasi, saya senang wawancara ketika ada orang-orang yang pernah sakit yang seperti ini, terutama orang-orang yang sudah tua. Itu sering saya tanyain nih, seperti halnya ada yang lelaki itu sekarang usianya sudah 71, hampir 72. Beliau itu mengalami hal seperti ini itu di usia sekitar 30-an, atau mungkin awal 30-an atau sebelum 30-an. Beliau lupa. Beliau itu pernah periksa jantung. Beliau pernah periksa ketika sakit dadanya, beliau pernah periksa jantung. Ketika sakit pinggang bagian bawah belakang, beliau pernah berobat tentang ginjal dan mengkonsumsi obat batu ginjal dan prostat ketika sakit di bagian bawah, di atas, di bawah pusar itu ya. Itu ketika nyeri-nyeri di situ, beliau berasumsi bahwasannya beliau kena prostat. Beliau meminum vitamin prostat yang dari Amerika, yang produknya itu. Beliau cerita juga jantung. Beliau merasa beliau punya sakit jantung dan akhirnya berhenti minum kopi dan tidak merokok. Sampai detik ini beliau sehat-sehat saja. Dan suspeknya apa? Lambung, tetap lambung. Dan beliau alhamdulillah, semoga hidupnya panjang, lebih panjang karena beliau orang yang baik. Terus ada lagi yang lebih muda dari saya, usianya baru sekarang mungkin sekitar 40 ya sekarang. Dia sakit lambung itu sampai di sampai ketika ke dokter dalam, tapi dia tidak tidak apa namanya, periksa jantung yang dipakai alat itu ya. Tidak pakai itu. Dia hanya ke dokter spesialis dalam. Kata dokter spesialis dalam tersebut, dia kena gejala jantung. Jadi dia tambah takut, tambah menurun kesehatannya. Terus kata dokter penyakit dalam itu juga limpah juga. Ternyata tidak, karena dia sadar betul kan. Dia ketika sudah ngobrol-ngobrol, sering diskusi dengan teman-teman yang sudah sakit, yang pernah sakit lebih lama, ternyata dia menepis semua itu dan sekarang dia sudah sehat dan dia tidak merasa sakit jantung dan dia sudah melakukan aktivitas normal sehari-hari. Karena anaknya banyak, dia beraktivitas untuk mencari nafkah buat menghidupi anak dan istrinya. Jadi tidak melulu teman-teman ya, jadi tidak melulu. Biasanya itu tidak melulu. Apa yang menjadikan hal tersebut terjadi? Orang bisa nyambung seolah-olah kayak kena jantung, kayak kena paru-paru, itu karena orangnya itu hanya diem. Begitu sakit itu hanya diam di rumah, tidak melakukan aktivitas, tidak melakukan kegiatan. Kalau sampean sakit seperti ini, lambung seperti ini, mau cepat sembuh, selain dari pengobatan, kalau bisa pengobatan yang alami ya, kalau sampean kepingin cepat sembuh, sampean cukup lakukan jalan kaki rutin setiap hari. Saya hari ini jalan 2 km 2 km, 4 langkah 2 km, 4 atau setara dengan 3.000 langkah kaki jalannya setiap hari.
Itu yang membuat saya bisa membaik dengan cepat. Saya membaik dengan cepat itu ya itu tadi, dengan cara jalan kaki, dengan konsumsi sesuatu yang bagus buat lambung. Contoh, saya itu keseringan ngejus tempe. Tempe itu kan probiotik, itu bagus sekali buat lambung, itu bakteri bagus buat lambung, probiotik. Makanannya adalah pisang. Jadi ini jus tempe, pisang sama kurma. Kurma itu jadi makannya probiotik. Jadi ketika diminum pagi hari setelah berolahraga kayak gini, saya biasanya 1 gelas, nanti siang juga atau sore selanjutnya 1 gelas lagi saya ngejus lagi. Rasanya enak, mungkin awal-awal mungkin terasa getir ya, tapi lama-lama ketika sudah terbiasa minum ini enak. Sama saya herbal itu cukup jahe, tergantung teman-teman ya. Kalau dulu saya pernah pakai kunir, terus serai, terus macam-macam lah. Yang paling nyaman di perut saya itu ternyata jahe, karena jahe itu anti inflamasi, jadi anti peradangan. Jahe itu bisa membuat jalur dalam itu, peradangan di dalam jalur dalam itu nanti bisa membaik dengan sendirinya. Saya biasanya minum itu, minuman harian saya itu teh jahe biasanya, teh jahe. Dan kalau pagi setelah olahraga ya ini jus tempe, kurma, sama pisang. Kalau ada madu, campur madu, wow, tambah lezat, istimewa. Dan kandungannya ada magnesiumnya, di pisang itu ada zincnya, ada kalsiumnya, di tempenya, kedelai itu proteinnya tinggi. Cukup sedikit aja. Saya ini aja cuman 1 potong tempe itu sekecil segini lah. Tempenya segini, terus ditambah satu tanduk pisang sama kurmanya itu 3 biji. Itu saya minum untuk 2 kali. Ya karena saya tidak punya jus yang bisa lembut, jadi ya masih masih kasar. Tapi enak lah, enak. Karena kenapa? Karena kalau kita masih mencerna, kita masih mengunyah, itu menyebabkan ada enzim yang baik itu masuk ke dalam pencernaan kita, itu membuat lambung kita jadi lebih baik. Itu nomor 2, sampean minumnya itu jangan kurang dari 1,5 liter atau 2 liter. 1,5 liter itu seminim mungkin sampean itu minum 1,5 liter atau 2 liter, karena tubuh kita ini 60 atau 70% itu memang terdiri dari cairan, dan kita butuh cairan tersebut. Terus jangan pola-pola telat makan atau makan ngawur, kecuali sampean sudah sehat betul. Sampean makan ngawur sesekali boleh lah, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau sampean belum sakit, benar-benar sembuh, sampean jangan makan ngawur dulu. Jadi saya makannya tetap harus tertib, yang dimakan juga jangan terlalu aneh-aneh. Dulu sekali ketika saya masih sakit itu, makanan saya itu setiap hari itu paling tidak itu harian saya itu sayur sop, tanpa kol ya, tanpa kubis, sayur sop, bayam, cah kangkung, sama yang favorit itu kelor. Hanya itu saja. Dulu saya setahun tidak berani makan aneh-aneh. Itu yang mempercepat lambung sembuh memang. Dan kita tidak makan aneh-aneh. Saya tidak pernah makan siomay, tidak pernah makan gado-gado, nggak pernah makan nasi pecel, rawon. Tapi sekarang ketika lambung sudah membaik ya, gado-gado enak banget loh. Nasi pecel oke juga, itu kerawua menarik, nasi padang apalagi, wih istimewa itu. Kalau dulu saya tidak berani, saya jaga dulu, saya perbaiki dulu dalam 1 tahun atau 1 tahun lebih. Setelah itu begitu membaik, saya makan lagi tapi dibatasi, tidak melulu harus makan ngawur. Kita makannya tetap bagus, karena apa? Lambung itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama untuk bisa kembali normal seperti sedia kala. Jadi kita harus sadar bahwasanya lambung kita ini sudah ada cirinya, sudah harus bisa kita mengontrol apa yang harus kita masukkan ke dalam mulut, dan itu akan membuat percepatan kesembuhan di dalam diri kita. Kembali lagi ke dada tadi, teman-teman jangan khawatir, jangan takut bahwasanya sakit di dada itu bukan jantung. Saya pastikan bukan jantung. Kalau jantung itu kaki sampean itu sudah bengkak, sampean itu sudah nggak bisa jalan jauh, nggak bisa bepergian. Kalau sampean masih bisa bepergian, bisa jalan jauh dan lain-lain, itu bukan jantung. Karena jantung itu susah sekali untuk apa ya? Untuk sakit itu sebenarnya jantung itu susah sekali, jantung dan paru-paru. Jika sampean jalan kakinya bau antar, sewering jalan kaki ya itu jauh, sampean dijauhkan dari hal tersebut. Dan dengan makan-makan, sampean tidak makan kolesterol, sampean pola makannya bagus, ya
resiko kena jantungnya memang jauh, sangat jauh. Nah, nggak usah takut, cuman tinggal pijit gini aja kalau sakit, dipijit begini. Dengan duduk tegap itu kunci utama. Kunci utama sensasi di dalam sini sampai pusar adalah duduk tegap. Jangan begini. Kalau sampean lihat teman sampean, tanya teman sampean, kalau duduknya sampean begini, ini resiko refleks ini. Resiko refleks, sampean harus tegap begini kalau duduk. Dibiasakan. Saya dulu juga nggak biasa. Tapi ketika sudah biasa, saya dulu pakai alat ya, saya cerita, saya dulu pakai alat, dikasih pinjam teman saya, dikasih alat, dipasang krek, cekrek. Jadi badan itu tegap terus begini. Pernah saya pakai alat. Sekarang sudah nggak pakai lagi. Kalau sampean beli, ada penyangganya di belakang itu, ada penyangganya 3 begini di penyangga punggung belakang. Sampean kalau beli di Shopee itu 40.000 sampai 50.000 paling mahal itu melatih untuk dada. Itu saya pakai sekitar 3 bulan. Pertama pakai itu sesak sekali, nggak nyaman. Tapi setelah sudah terbiasa pakai ya biasa. Tapi sekarang kalau sudah nggak terbiasa duduk begini, ya duduknya begini terus ya nggak usah pakai. Ngapain juga dipakai, karena tulang kita juga lebih bagus, terutama dari kalsium yang terdapat dalam kacang-kacangan, terutama di tempe ini tadi. Karena kita susah ya minum susu, jadi kita ambil kalsiumnya itu dari yang lain. Dan setelah membaik semua, dan kita akan baik-baik saja, dan kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Kalaupun ada sakit-sakitnya seperti video kemarin-kemarin itu, yang terbaru saya itu paling tidak itu dispepsia kambuh atau kena flu, hanya begitu-begitu saja dan tidak menjadikan sesuatu yang horor di dalam hidup kita. Ya, itulah sekilas video tentang psikosomatis yang terjadi di area dada. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.